Anak IT nggak bisa ngoding. Mari kita bahas. Yang pertama, kalimatnya kita harus berhati-hati. Kalau kita bilang anak IT nggak bisa ngoding, kita seperti kita seperti mengeneralisir bahwa semua anak yang berkuliah informatika nggak bisa ngoding. Tentu ini adalah klaim yang salah dan penistaan informatika. Teman-teman harus hati-hati. Nah, yang dimaksud di sini, kenapa ada anak IT yang nggak bisa ngoding? Nah, buat saya pribadi ini bukan hal yang mengherankan atau sama sekali nggak wah. Ini sama seperti kenapa nggak semua orang yang kuliah kedokteran jadi dokter, atau kenapa nggak semua kuliah peternakan jadi peternak misalnya, atau apapun subjek yang teman-teman ambil dan direlevansikan dengan pekerjaan, salah satu pekerjaan terfavorit di situ. Jadi hal yang wajar kalau ada seorang anak IT yang nggak bisa ngoding. Nah, sekarang kita bahas, sama seperti ilmu bidang lain, tidak semua orang masuk ke jurusan yang dia inginkan. Bisa jadi ini karena pilihan cadangannya, akhirnya dia masuk kuliah, sudah terlanjur. Bisa jadi karena faktor ikut-ikutan teman. Bisa jadi karena disuruh orang tua, dan masih banyak sederet alasan lain. Jadi belum tentu dia masuk jurusan tersebut dengan keinginannya dia, atau kamu di sini. Nah, di pertengahan jalan pun skenarionya bisa berubah. Bisa jadi yang sebelumnya suka jadi nggak suka, bisa jadi yang sebelumnya nggak suka justru jadi suka. Nah, di sini juga ada banyak sekali faktor yang kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Lalu fakta berikutnya, setiap kampus dan jurusannya, jadi informatika tuh nggak sekedar informatika doang, bisa jadi ada bercabang-cabang di setiap kampus, ada pilihan jurusan yang berbeda. Bisa jadi kalau kita cuma berbicara masalah coding, artinya menulis kodenya, belum tentu memang beban mata pelajaran tersebut yang ditekankan di situ. Dan di luar itu, belum tentu ketertarikan seseorang anak IT itu untuk ngodingnya sendiri. Dunia IT itu luas, bisa jadi dia tertarik ke hal-hal yang lain di luar codingnya. Jadi, secara sadar dia mungkin memilih untuk memang nggak mau ngoding. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bagus atau enggak kalau anak IT nggak bisa ngoding? Tentu tidak ada jawaban yang pas di sini, semua tergantung konteksnya masing-masing. Kalau dia mau menjadi programmer atau orang yang ngodingnya, tentu kalau nggak bisa ngoding ini sebuah kelemahan. Kalau sekedar mengandalkan, oh saya anak IT nih, lulusan IT. Saya masih ingat nonton beberapa liputan berita waktu lalu ketika rame banget orang sedang wisuda, datanglah seorang reporter bertanya-tanya, orang ini nggak tahu apapun yang dipelajari selama di kuliahnya. Nah, ini mungkin kita ngetawain ketika kita ngelihat di TV seperti ini, tapi pada faktanya ada berapa banyak terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia, orang yang kuliah bisa sampai lulus, bisa sampai dapat gelar, tapi tidak dapat apa-apa dari jurusannya itu. Sementara kalau kita berbicara masa depan, ketika kita berbicara skenario, oh dia nggak bekerja sesuai bidang yang dia tekuni. Tentu ini hal yang sudah sangat lumrah terjadi. Kita tahu nggak semua orang berkuliah. Toh kalaupun ada yang kuliah, nggak semua pekerjaan sesuai dengan jurusan kuliahnya. Nah, ini tentu satu hal topik yang sangat luas lagi, yang faktornya banyak banget yang bisa dijelasin. Tapi kita nggak akan masuk ke situ. Jadi ini adalah hal yang wajar. Skenario orang berbeda-beda. Dan jalan hidup orang pun berbeda-beda. Kita nggak bisa nentuin, oh dia anak IT, dia harus bisa ngoding. Nah, tapi nggak lupa, saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang sedang berkuliah, kalau memang ngerasa selama kuliah ini udah nggak mau serius, artinya nggak serius tuh nggak mau belajar, nggak mau masuk, sekedar mencari jalan-jalan tikus untuk lulus, entah itu nyontek atau apapun lah, bayarin orang biar bisa ngerjain sampai skripsinya, sampai bisa dapat gelar dan seterusnya. Ngapain sih kita kayak gini, kita ngebohongin diri sendiri. Belum lagi kalau kita bicara, kalau biaya kuliah kamu dibayarkan oleh orang tua, pastikan teman-teman meminta maaf ke orang tuanya. Lebih baik jujur, lebih baik berdiskusi, ma atau pa, saya nggak suka dengan jurusan ini, sepertinya saya harus pindah jurusan, atau teman-teman mau coba langsung ke dunia kerja juga silahkan. Nah, daripada teman-teman membohongi diri sendiri dan menyia-nyiakan waktu yang bertahun-tahun, tentu itu sangatlah sayang. Itu dia dari saya seputar anak IT nggak bisa ngoding. Gimana menurut kamu? Terlepas dari argumen-argumen tadi, anggaplah ideal case-nya ketika seseorang sudah serius belajar, sudah mengikuti tahap-tahap yang ada di perkuliahan, tapi setelah itu dia tetap nggak bisa ngoding. Nah, ini hal yang wajar di mana masih banyak, saya tidak akan mengatakan semuanya tentunya, tapi masih banyak
tempat kita belajar, baik itu sekolah, kursus, ataupun kuliah yang tidak relevan dengan pekerjaan sekarang. Nah, saya sih melihat trennya sudah semakin baik, di mana dosen-dosen sudah menjadi lebih aktif untuk mengkoneksikan apa yang ada di dunia pekerjaan dan di dunia kuliah. Begitupun para dari industri atau perusahaan-perusahaan sudah mulai lebih aktif untuk membuat edukasi, entah itu sistem kerjasama atau mereka sendiri punya sistem edukasi untuk mempersiapkan calon pekerja yang baik. Nah, jadi gap ini pun pelan-pelan semakin lama sudah semakin sempit. Nah, tapi untuk teman-teman yang merasa seperti ini itu hal yang wajar. Memang kita harus belajar ekstra, jangan hanya mengandalkan apa yang kita pelajari di kuliah atau tempat kursus saja. Kenapa? Teman-teman harus lebih aktif melihat di komunitas atau melihat event-event perusahaan tersebut. Di situ kita bisa belajar banyak hal yang baru. Ingat, mungkin di waktu kuliah kita harus ngikutin kurikulumnya, tapi kita kuliah nggak 24 jam, kita bisa belajar banyak hal baru di luar sana.